Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Seperti yang saya bilang tadi pagi, ada satu turnamen yang tidak sempat saya ulas untuk sore hari ini kawan, yaitu turnamen Grand Chess Tour Rapid dan Blitz Polandia. Karena saya akan tetap melanjutkan untuk ulas game dari catur SEA Games. Yang tadi pagi mempertandingkan nomor catur kilat atau Blitz perorangan. Tim kita kawan menurunkan Grandmaster Susanto Megaranto bersama International Master Shen Wei-chan. Tapi sayangnya pemain pria kita ini gagal mempersembahkan emas. Padahal Grandmaster Susanto Megaranto juga sempat lolos kawan ke semifinal, akhirnya mendapatkan perunggu karena di semifinal dikalahkan oleh pecatur tuan rumah. Sedangkan International Master Shen Wei-chan ini gagal di babak penyisihan kawan, tidak berlanjut sampai babak semifinal. Dan untuk kategori wanita, pemain yang diturunkan adalah Women International Master Chelsea Monica dan Women Grandmaster atau International Master Medina Aulia. Tapi hanya Chelsea Monica yang lolos ke semifinal bahkan ke final kawan, sedangkan Medina Aulia tersisih di babak penyisihan. Di final, Chelsea menghadapi pemain tuan rumah Nguyen Pham Le Thao, dan game inilah yang akan kita ulas kawan, yaitu pada game kedua. Pada game pertama kawan, mereka berdua ini bermain remis. Langsung saja kita ke atas papan melihat game kedua antara Chelsea Monica versus pemain tuan rumah Nguyen Pham Le Thao. Di sini Chelsea pegang putih, mengawali dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas dengan pion C6. Variasi pertahanan karokan dari English Opening. Pion G3, pion D5 sekarang. Pion C dipukul balik oleh pion C, gajah G2. Kuda F6, kuda F3, persiapan rokade. Sekali lagi kawan, ini adalah permainan blitz, kontrol waktunya adalah 3 menit, increment 2 detik. Jadi saya akan mengimbangi permainan blitz kawan, cepat-cepat, skak, dan skak mat. Tidak terlalu banyak langkah alternatif yang saya tunjukkan. Jadi jangan kaget nanti jika banyak sekali langkah-langkah yang bertanda biru, kuning, atau bahkan merah. Kuda C6 lanjut hitam, Chelsea melanjutkan pion D4 untuk mendapatkan kontrol di petak pusat dengan pionnya ini kawan. Selanjutnya pion E6, rokade oleh Chelsea, gajah berkembang ke E7, persiapan juga rokade jelas. Kuda C3, rokade oleh hitam, gajah F4, melanjutkan pengembangan untuk menguasai diagonal gelap ini kawan. Di sini hitam membalas dengan pion A6, mencegah pergerakan manuver kuda. Chelsea menggeser beteng A ke C1, gajah berkembang ke D7, kuda lompat ke E5. Membuka diagonal terang ini kawan untuk mengawasi peta ini. Jika ada ancaman kuda masih bisa dipukul oleh kuda dan mendapatkan pion, ataupun posisi kuda sedang mengancam gajah terang atau menantang pertukaran kuda di peta pusat. Hitam menolak pertukaran kuda, dia menggeser beteng A ke C8 untuk mengimbangi beteng putih yang menempati lajur C yang sudah terbuka penuh. Apabila pada posisi ini tadi kawan, pertukaran kuda ini diterima oleh hitam, maka putih akan mempunyai pion yang merepotkan di peta E5 ini kawan. Posisi kuda terancam, di sini apakah mundur ke peta E8 atau ke peta H5 mengancam gajah gelap. Simple, gajah ditarik mundur ke peta E2. Dan selanjutnya pion G4 dimainkan, posisi kuda akan terjebak. Kemungkinan pion G6 akan dimainkan. Di sini terlihat peta-peta gelap ini menjadi ruang lemah yang bisa diisi oleh gajah gelap kawan. Kuda akan mundur ke peta G7 dan seterusnya. Ini akan membuat posisi putih akan lebih baik. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat kuda ini lompat ke peta E5, mungkin juga langkah beteng bergeser ke peta C8. Pertimbangannya hanya langkah prinsipal kawan, segera mengeluarkan beteng, mengembangkan perwira. Mungkin tadi juga mempertimbangkan langkah ini, cuma kalkulasinya tidak sepanjang yang saya tunjukkan. Karena kenapa kawan, ini adalah permainan blitz, jadi para pemain ya kebanyakan bermain taktikal, tidak posisional. Jadi bermain posisional dalam permainan blitz membutuhkan waktu kawan. Dan pada posisi seperti ini mereka berdua permainannya sangat cair, tidak menghitung langkah-langkahnya terlalu lama, membuat perhitungan sangat cepat kawan. Dan di sini Chelsea Monica melangkah atau pukul gajah di peta D7 dengan kuda, menukarkan kuda dengan gajah terang, dipukul balik oleh menteri. Kuda ke-4 ingin menggarpu beteng serta menteri kawan, dan menteri mundur kembali ke tempatnya ke peta D8.
Dan pada posisi ini kawan, kurang lebih 40 detikan Chelsea Monica menghabiskan waktu untuk membuat langkah menteri ke petak D2, sehingga kontrol waktunya kira-kira tadi saya lihat menyisakan 1 menit 40 detik kawan. Gajah B4 dimainkan oleh hitam menyerang menteri. Di sini tidak ditutup oleh kuda, melangkah menteri ke petak D3. Mundur lagi ke petak D1 juga lebih kuat daripada menteri naik ke petak D3. Menteri A5 menyerang kuda, di backup oleh pion B3. Mundur ke petak C3 merupakan pilihan terbaik, tapi yang tidak disukai oleh Chelsea mungkin seperti ini kawan. Dia akan kehilangan pion, tapi jika sampai berani ambil pion ini, maka kesempatan putih sebetulnya cukup bagus untuk menyerang menteri. Di sini menteri akan ke C4 menantang pertukaran, ya diterima saja. Selanjutnya beteng bergeser ke lajur B kawan. Dan pion-pion ini nanti bisa habis. Coba lihat, tidak bisa di backup oleh betengnya lagi karena di sini masih ada gajah. Kalaupun di backup dengan kuda, dia akan membuka diagonal terang bagi gajah. Itulah langkah terbaik sebetulnya bagi putih untuk membackup kudanya dengan atau kuda ini mundur ke petak C3. Tapi sekali lagi ini adalah permainan blitz. Chelsea mencoba bermain cukup simpel dengan pion B3 dan dibalas dengan gajah A3 menyerang beteng kawan. Di sini Chelsea menarik mundur gajahnya untuk menyerang menteri. Sama-sama memberikan tempo serangan bagi perwira masing-masing, tapi serangan pada menteri ini cukup keras kawan dari gajah. Diantisipasi dengan langkah kuda ke B4, memblokade, juga dengan ancaman pada menteri putih juga. Chelsea menukarkan gajah gelapnya pukul kuda B4, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya adalah pion H3, pion H6, pion G4, di sini kuda ke D7. Selanjutnya pion E4 menantang pertukaran, diterima, dipukul balik oleh gajah dan gajah sudah keluar aktif kawan. Coba lihat langkah-langkah kedua pemain bertanda biru dan bertanda kuning. Jika saya jelaskan atau saya kasih tahu langkah-langkah alternatif setiap pergerakan kedua pemain ini kawan, maka akan jadi ribet dan nanti banyak yang protes di kolom komentar. Terlalu keluar jalur dari permainan aslinya. Oke, kita lanjut saja karena ini adalah permainan blitz. Kita dash saja kawan, nanti skakmat. Pion B5 menyerang kuda, kuda mundur ke B2. Melakukan pertukaran beteng terlebih dahulu merupakan opsi yang bagus menurut Stockfish. Lalu mengorbankan pion di sini kawan dengan langkah kuda ke C5. Dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh pion. Di sini mungkin dipukul balik menggunakan beteng, tapi yang paling kuat adalah dengan gajah untuk memberikan pressure bagi pion F2 ini. Inilah jalur yang terbaik bagi putih seharusnya, tapi memang posisi hitam sudah lebih baik dari langkah-langkah sebelumnya. Sekali lagi kawan, dalam tekanan hitam pada posisi ini, Chelsea membuat langkah sederhana dengan kuda mundur ke B2 dan menteri hitam ambil pion A2 mengancam kuda. Dalam posisi ini kawan, kuda juga tidak mempunyai banyak peta untuk manuver. Ke peta ini masih ada pion, kalaupun mundur ke petak D1, beteng akan pukul beteng kawan. Apakah melakukan pertukaran seperti ini terlebih dahulu, terus kuda ini bisa bergerak ke petak D1? Bisa jadi, kuda mungkin akan bergerak ke peta ini kawan, ke peta F6, berbalik mengancam gajah terang. Mungkin gajah akan ditarik mundur ke petak G2 ataupun ke petak B7, nanti beteng juga siap bergerak ke peta ini kawan. Oke, kita lanjut ke langkah aslinya pada posisi seperti ini tadi. Di sini Chelsea Monica tidak menggeser betengnya untuk membackup kuda, dia membuat ancaman sendiri terhadap kuda yang ada di peta D7. Tapi langkah ini adalah langkah kesalahan dimanfaatkan dengan kuda B8. Coba lihat kawan, sekarang dua perwira putih dalam ancaman hitam. Gajah ditekan oleh kuda dan beteng, kuda ditekan oleh menteri. Salah satu perwira putih akan tewas. Chelsea sekarang melangkah pion D5. Menteri ambil kuda B2, beteng C2. Menteri ke E5 dan pion F4. Menteri mundur lagi ke D6, sekarang pion F5. Dan dilanjut dengan pion E pukul pion D5. Tidak diambil balik dengan gajah kawan, karena kenapa? Beteng akan pukul beteng, dipukul balik oleh menteri, gajah akan tewas. Kalaupun di sini menantang pertukaran menteri seperti ini kawan, dipukul menggunakan menteri, ya simpel dipukul oleh menteri hitam. Dipukul balik, beteng putih akan tewas di petak C2. Oleh karena itu, gajah bergerak ke petak A8, membuka tantangan pertukaran beteng, diterima oleh hitam, dipukul balik oleh menteri. Sekarang menteri hitam G3 skak, ditutup oleh menteri, gajah C5 skak.
Raja ke-H1 barulah terjadi pertukaran menteri di langkah ke-32 oleh hitam. Dipukul balik, pion D4 dimainkan ingin segera promosi kawan, juga melepaskan diri dari ancaman gajah terang putih. Beteng C1 mengancam gajah, gajah mundur ke B6. Selanjutnya Raja putih F3, kuda bergerak ke D7, open serangan bagi gajah. Gajah B7 mengincar pion, kuda bergerak ke C5, mengancam gajah juga melindungi pion. Gajah ke D5 untuk melindungi pionnya kawan, dan beteng bergeser ke E8, persiapan melakukan skak di peta E3 dan ingin mendapatkan pion. Di sini pion B4 dimainkan oleh Chelsea mengancam kuda. Kuda D3 menggarpu beteng serta pion. Beteng lari ke peta C6 mengancam gajah. Di sini kesempatan kuda melakukan skak di peta E5. Selepas ini kawan, Chelsea Monica menyerah karena dia sudah tahu dia akan kehilangan beteng yang kena garbuan. Dan sisa kontrol waktu Chelsea ini kawan menyisakan 7 detik, sedangkan hitam menyisakan 11 detik kawan. Tapi jika dilanjutkan juga repot kawan, di langkah berikutnya betengnya hilang, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Itulah kawan game kedua di babak final antara pemain putri kita Chelsea Monica Sihite melawan pemain tuan rumah Nguyen Pham Lithao. Ini artinya Chelsea juga gagal mendapat emas, hanya mendapat perak. Sekarang kawan, cabang catur hanya menyisakan satu nomor saja, yaitu nomor catur blitz beregu besok pagi. Kita doakan saja kawan, tinggal satu nomor ini tim kita mampu menambah koleksi emas lagi kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.